Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek akhir desain dan analisa algoritma kami. Jadi, kami mendapat materi yang pertama, yaitu algoritma Ford-Fulkerson dan juga strategi iteratif improvement. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hardani, NIM 192410102053. Monggo rekan saya. Nama saya Arif Indrawan Trilianto, NIM 192410102064. Dan nama saya Milda Aditya Putra dengan NIM 192410102092. Untuk materi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai algoritma Ford-Fulkerson. Jadi, algoritma ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menghitung nilai alur maksimum pada sebuah jaringan yang memiliki satu titik awal atau source dan juga satu titik tujuan atau sink. Algoritma ini dipublikasikan oleh L.R. Ford dan juga D.R. Fulkerson pada tahun 1956. Namun, algoritma ini hanya bisa digunakan pada jaringan yang memiliki satu titik awal dan juga satu titik akhir saja. Next. Yang kedua, penjelasan mengenai strategi iteratif improvement. Jadi, iteratif improvement atau perbaikan berulang merupakan salah satu strategi yang bekerja secara berulang untuk membangun sebuah solusi yang optimal. Perbaikan berulang tersebut dicari dari solusi yang layak untuk masalah yang lengkap. Di mana yang dimaksud solusi yang layak ini adalah sebuah solusi yang memenuhi batasan masalah, misal menggunakan pecahan dalam membuat masalah perubahan. Perbaikan berulang atau iterative improvement sering digunakan dalam masalah numerik, misalnya pencarian fungsi maksimum, seperti studi kasus yang kali ini akan kami pecahkan. Nah, di perbaikan berulang ini ternyata ada beberapa kendala. Di antaranya yang pertama, mencari solusi awal atau tebakan penyelesaiannya bisa mudah, misalnya himpunan kosong, atau juga sebaliknya bisa juga menjadi sulit. Yang kedua, algoritma untuk perbaikan tebakan mungkin sulit. Perbaikan harus tetap layak dan meningkatkan fungsi tujuan. Artinya, mereka tidak boleh melompat-lompat dan mungkin menyimpang dari solusi yang optimal. Yang ketiga, penyempurnaan mungkin menemukan solusi optimal lokal, tetapi belum tentu itu merupakan solusi optimal yang global. Misalnya, mencari solusi maksimal dengan selalu mendaki. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara kerja algoritma Ford-Fulkerson dan iteratif improvement ini. Dengan studi kasus, aliran listrik yang tidak maksimum dapat menyebabkan kerusakan elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk memaksimalkan arus tersebut. Di Kecamatan Wuluhan, pada jarak titik A, 0, dan titik B, 1, kapasitas aliran listrik yang tersedia sebanyak 13 ampere. Pada titik B1 dan titik C3 sebanyak 9 ampere. Titik C3 ke titik D5 15 ampere, titik A0 ke titik E2 7 ampere, titik E2 ke titik F4 13 ampere, titik B1 ke titik F4 17 ampere, titik F4 ke titik C3 5 ampere, dan titik F4 ke titik D5 sebanyak 9 ampere. Maka tentukan arus maksimal dari permasalahan tersebut. Langkah-langkah. 1. Menentukan titik awal sampai dengan titik tujuan. Titik awal di sini adalah 0. 0 ini biasa disebut dengan source dan titik tujuannya adalah 5. 5 ini biasa disebut dengan sink. 2. Jika arah aliran sesuai forward, langkah selanjutnya adalah mencari selisih terkecil antara nilai flow dan kapasitas yang tersedia, di mana nilai flow awal diawali dengan nilai 0. Misal dari 0 ke 2 ini searah, berarti forward. Di sini ada yang namanya titik angka 0.
0. Nah, 0-nya di sini adalah flow dan 7-nya di sini adalah kapasitas. Jika aliran tidak sesuai alur backward, maka nilai flow pada jalur tersebut hanya bisa dikurangi sebanyak nilai flow itu sendiri, baru mencari nilai selisih terkecilnya. Backward jika dari node 4 ke node 1, berarti berlawan arah, maka disebut dengan backward. Lalu tandai jalur mana yang sudah memenuhi kapasitas, maka pada jalur tersebut sudah tidak bisa dilalui lagi. Kemudian cari jalur lain untuk mencari aliran paling optimal. Ulangi langkah kedua dan ketiga sampai semua opsi jalur sudah penuh. Setelah itu jumlahkan semua selisih terkecil dari setiap jalur yang ditemukan, maka itulah nilai alur maksimalnya. Di sini iterasi yang pertama dengan jalur yang dipilih 0, 1, 3, 5. Di sini semua ada angka 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dan yang dipilih jalur 0, 1, 0, 1, 3, 5. Nah, di sini dari semuanya dari 0 ke 1, 1 ke 3, dan 3 ke 5 dengan nilai yang paling kecilnya yaitu 9 berada di sini. 9. Maka didapatkan selisih terkecilnya 9 dan semuanya ditambahkan dengan 9. Nih, 9 per 15, 9 per 13 dan hasilnya seperti ini. 9 per 13, 9 per 9, 9 per 15. Jalur titik B1 ke titik C3 sudah penuh, maka tidak bisa dilewati lagi. Jalur ini sudah penuh, maka jalur ini tidak bisa dilewati kembali. Kemudian iterasi yang kedua dengan jalur yang dipilih 0145, 0145. Nah, dari sini jalur yang paling kecilnya yaitu di sini 13 dikurangi 9. 13 dikurangi 9 hasilnya 4. Maka 4 ini merupakan selisih terkecilnya. Dan di sini 9 ditambah 4 hasilnya 13. 0 ditambah 4 hasilnya 4 per 17. Dan 0 ditambah 4 hasilnya 4 per 9. Jalur titik A0 ke titik B1 sudah penuh, maka tidak bisa dilewati lagi. Karena jalur ini sudah penuh, jalur ini tidak dapat dilewati kembali. Kemudian iterasi ketiga dengan jalur 02, 4, 5. Nah, di sini selisih terkecilnya yaitu 5. 5 didapatkan dari 9 dikurangi 4. Maka menghasilkan 5. Kemudian semua 0 yang flow di depan ini ditambahkan dengan 5. Di sini 5 per 7, 5 per 13, dan di sini 5 per 9. Jalur titik F4 ke titik D5 sudah penuh, maka tidak bisa dilewati. Karena ini sudah penuh, maka jalur ini tidak bisa dilewati kembali. Kemudian hasil iterasi yang keempat dengan jalur yang dipilih yaitu 02, 24, 43, dan 35. Ditemukan selisih terkecilnya yaitu 2. 2 didapatkan dari 7 dikurangi 5. Maka menghasilkan selisih terkecil
2. Kemudian semua jalur di sini, flow di sini ditambahkan dengan 2. Ini 5 tambah 2, 7/7. 5/13 ditambah 2, 7/13. Dan 0/5 ditambah 2, 2/5. Dan 9/15 ditambah 2, 11/15. Jalur titik A0 ke titik E2 sudah penuh, maka tidak bisa dilewati lagi. Karena jalur 0 ke 1 sudah penuh, jalur 0 ke 2 sudah penuh, maka tidak ada jalur yang dapat dilewati lagi. Maka nilai alur maksimum bisa ditemukan dengan menjumlahkan semua selisih terkecil yang ditemukan pada setiap iterasi, yaitu 9 tambah 4 tambah 5 tambah 2, dan menghasilkan 20. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Milda Aditya Putra. Baik, saya akan menjelaskan tentang kode program. Nah, dari masalah studi tools yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, grafik tersebut dijadikan menjadi matriks 2 dimensi, yang dimana sumbernya itu berawal dari 0 dan sink atau tujuannya itu sama dengan 5. Di sini ada fungsi fs yang memiliki parameter s, t, dan not, yang dimana s sebagai sumber dan t itu tujuan, dan not yang menampung nanti jalurnya nanti. Setelah itu, kita akan membuat kunjungannya itu sebesar panjang dari grafiknya. Lalu kita akan membuat sebuah antrian untuk menampung antriannya tersebut, dan antrian awal akan dimulai dari sumber, yaitu source tadi. Karena sumber itu yang dikunjungi pertama, jadi kunjungan S sama dengan true. Lalu kita masuk ke perulangan, di mana kita membuat variabel O, yaitu nilainya sama dengan kita mengambil antrian yang dan langsung dihapus dari antriannya, yaitu indeks ke 0, yaitu source itu sendiri. Lalu kita masuk ke perulangan, di mana kita memecah grafik ke U-nya tadi, yaitu menjadikan indeks dan nilai, dan kita mengecek apakah kunjungan tersebut masih belum dikunjungi apa tidak. Di sini kita memakai not karena kalau kita masih nilainya false, maka tidak akan masuk ke kondisi if-nya. Dan yang pasti nilainya harus lebih dari 0. Maka kita masukkan indeks tersebut ke dalam antrian, lalu kunjungan sesuai indeks tersebut menjadi true, dan not ke indeks itu sama dengan U. Lanjut. Nah, ketika kita sudah mencapai kunjungannya itu mencapai simpul terakhir atau T, maka bakal return true. Jika tidak, maka return false. Di fungsi Fulkerson di situ memiliki 3 parameter, yaitu source, sink, dan graph. Di mana node-nya itu akan berisikan -1 dikali panjang grafiknya. Di sini kita menginisialisasi dulu arus maksimumnya itu sama dengan 0, dan kita membuat iterasi sama dengan 1, di mana kita ingin melihat akan melakukan beberapa iterasi yang nantinya. Lalu kita masuk ke perulangan PFS yang tadi sudah ditentukan jalurnya, maka masuk ke iterasi ke pertama. Oke. Lalu kita buat jalur untuk menampung nilai jalurnya nanti, dan akan ditampilkan yang dimana itu indeks awalnya
pasti dimulai dari sumber itu sendiri, dan nilai jalur kita dibuat infinite atau tak terhingga untuk membandingkan nilai terkecil dari nilai landing. Setelah itu kita inisialisasi S sama dengan nilainya sama dengan sing. Kita masuk ke perulangan while S tidak sama dengan source, yang dimana seperti yang tadi sudah saya katakan, jalur tersebut akan disimpan ke variabel jalur yang dimana indeks 1 itu diisi dengan S. Lalu kita mencari nilai minimalnya yang akan ditampung dari nilai jalur. Lalu S-nya itu sama dengan not indeks ke S. Lalu mencari nilai arus maksimum, kita buat arus maksimumnya itu ditambah dengan nilai jalur. Lalu kita inisialisasi V sama dengan sing. Kita masuk ke perulangan V tidak sama dengan source, yang dimana kita U-nya itu sama dengan not ke V, yang dimana perulangan ini fungsinya yaitu untuk memindahkan jalur tersebut. Setelah selesai menyelesaikan perulangan ini, maka akan di-print jalur yang dilewati itu tadi apa, arus minimumnya berapa, dan memiliki nilai maksimum berapa. Lalu iterasinya ditambah dengan 1. Dan fungsi Fulkerson tersebut mereturn nilai arus maksimum. Maka kita simpan fungsi Fulkerson tersebut ke dalam nilai maksimum, lalu kita print nilainya dengan nilai maksimum adalah nilai maksimum. Hasilnya seperti pada gambar sebelah kanan, terdapat 4 iterasi dengan nilai maksimum 20 seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Next. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat diperoleh pseudocode-nya seperti berikut dengan ada 2 algoritma, yaitu algoritma BFS dan algoritma Fulkerson yang tadi sudah dibuat kode programnya, yang dimana BFS tersebut menentukan jalur dari S atau sumber ke T tujuan dengan inputan S sumber dan T tujuan yang merupakan bilangan bulat positif, dan not merupakan jumlah not yang berbentuk disk. Nanti outputnya itu bakal mereturn true jika ada jalur dari sumber ke S dalam grafik. Setelah itu pada algoritma Fulkerson, algoritma ini fungsinya untuk mencari nilai maksimum flow dari grafik tertentu. Untuk inputannya yaitu source dan sink yang merupakan bilangan positif, dan tentunya grafik yang tadi metrik yang berupa matriks 2 dimensi. Outputnya akan mengembalikan nilai maksimum flow dari hitungan grafik dari sumber ke sink tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah alasan mengapa algoritma Fulkerson itu digolongkan ke dalam strategi iteratif improvement. Alasannya karena tujuan dari algoritma Fulkerson itu sendiri adalah untuk mencapai aliran maksimum. Nah, untuk mencapai aliran maksimum tersebut, dibutuhkan sebuah strategi perulangan, yakni strategi iteratif improvement, agar bisa mendapatkan solusi yang layak. Maka dari itu, algoritma Fulkerson digolongkan ke dalam strategi iteratif improvement. Next.
Nah, ini adalah analisa waktu algoritma. Untuk mencari efisiensi waktu, rumusnya adalah Big O V E kuadrat, di mana V-nya itu adalah vertis atau node atau simpul, dan E-nya merupakan edge atau jumlah jalur. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nilai yang optimal yaitu Big O dalam kurung 6 dikali 8 kuadrat, sehingga menghasilkan 384 satuan waktu. Next. Nah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.